Aturan terkait pembatasan kepemilikan kartu kredit berdasarkan usia dan pendapatan ini rencananya akan diterapkan pada awal tahun depan. Lantas, bagaimana tanggapan penerbit kartu kredit atas kebijakan baru Bank Indonesia tersebut? Dan sejauh mana kesiapannya dalam menghadapi aturan itu? Langsung saja kita membahasnya bersama dengan Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, Steve Marta. Selamat pagi Pak Steve, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Steve mungkin punya tanggapan dulu ini terkait dengan rencana Bank Indonesia untuk membatasi jumlah kartu kredit ini dan juga dari segi usia juga ya Pak. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, sebenarnya kalau ini seperti yang dikatakan tadi, ini berkait dengan perlindungan nasabah dan juga manajemen risiko. Jadi kalau bisa saya sampaikan, aturan ini sebenarnya sudah keluar di tahun 2012. Di mana memang saat tersebut perbankan atau penerbit itu memberlakukan atau menerapkan aturan ini kepada pemegang kartu yang baru. Artinya kalau kita pada saat itu apply ataupun menginginkan kartu, kita akan dilihat berapa usia, berapa pendapatan, dan berapa banyak kartu yang sudah kita miliki. Nah, tapi kan beberapa beberapa masyarakat ini sudah memiliki kartu lebih dari 2 penerbit. Jadi artinya 2 penerbit ya, bukan 2 kartu ya. Nah, untuk yang sudah memiliki kartu lebih dari 2 penerbit dan memiliki income di antara 3 sampai dengan 10 juta rupiah, saatnya 1 Januari 2015 nanti itu sudah harus memilih kartu mana yang ingin tetap disimpan. Apakah memang selama ini para pengguna kartu kredit yang pendapatannya 3-10 dengan mungkin jumlah kartu kredit yang banyak ini, mereka lebih punya potensi kredit macet lebih tinggi begitu dibandingkan dengan yang lain? Atau seperti apa sebetulnya? Tidak bisa dikatakan kalau yang memiliki income 3-10 itu mempunyai potensi yang lebih tinggi ya. Jadi kembali lagi ini kita lihat dengan metode atau mekanisme untuk menjaga risiko. Jadi artinya kalau memang masyarakat yang memiliki income tertentu, mungkin adalah tanggung jawab, sebagai bentuk tanggung jawab dari penerbit adalah untuk membatasi, jangan sampai terlalu berlebihan. Ya, data tidak menunjukkan kalau masyarakat dengan income di bawah 10 juta itu akan lebih mempunyai potensi untuk macet, karena juga ada sisi karakter juga ya, kalau jadi tidak terpengaruh dengan income. Nah kemudian Pak Steve, untuk mengatur nih, katakan sudah begitu banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kartu kredit lebih dari 1, katakan padahal penghasilan mungkin di bawah 10 juta, ini mengaturnya bagaimana terus akhirnya? Ya, industri penerbit sudah melakukan konsolidasi. Jadi semua pemegang kartu yang memiliki pendapatan di antara 3 sampai dengan 10 juta dan memiliki lebih dari 2 kartu lebih dari 2 penerbit, itu sudah disampaikan, diinformasikan untuk segera melakukan update income. Mungkin saja income sudah bertambah, atau segera memilih kartu yang ingin dipegang atau disimpan. Nah itu nanti prosesnya seperti apa? Apakah kita harus mendaftarkan atau nanti akan ada yang menghubungi atau seperti apa sih nanti pasti pengaturannya itu? Saat ini kita masih serahkan kepada customer, kepada pemegang kartu. Jadi kita sudah ingatkan, surat sudah kita keluarkan. Jadi kalau Anda mendapatkan surat tersebut, silakan hubungi bank yang bersangkutan yang di mana Anda ingin kartunya ditutup. Dan ini nanti berlakunya mulai per kapan ini Pak Steve? Sudah berjalan sekarang. Sudah berjalan? Sudah berjalan sekarang. Kami harapkan memang proaktif dari pemegang kartu. Tetapi apabila sampai dengan nanti Desember nanti tidak lakukan penutupan atau pengupdatean income, nanti industri akan memilih. Nah, jadi tidak ada sanksi ya? Jadi sanksinya cuma berupa nanti dari penerbitnya tersebut yang akan memilihkan yang mana. Pak Steve, satu lagi sebelum kita jeda. Kalau misalnya memang ini peraturan sudah sejak lama, katakan 2012, tapi kenapa baru digalakannya sekarang? Dan kenapa begitu banyak juga masyarakat yang masih bisa memiliki kartu kredit lebih dari 1, padahal penghasilannya mungkin masih di bawah 10 juta? Nah, itu yang tadi saya katakan. Kalau untuk pemegang kartu baru mungkin sudah dilakukan dari tahun 2012 yang lalu. Jadi hal itu seharusnya tidak terjadi lagi apabila kita memiliki income antara 3 sampai 10 dan memiliki sudah lebih dari 2 penerbit, biasanya tidak diberikan lagi. Nah, kenapa kita baru lakukan yang sekarang, yang sudah existing atau sudah memiliki kartu tersebut? Itu karena memang jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Ya, jadi data yang kami lihat kemarin itu dari 3 juta pemegang kartu yang memiliki income di bawah 10 juta, hanya sekitar 450.000 yang memiliki lebih dari 2 penerbit. Baik. Pasti kita lanjutkan lagi dialog ini di segmen dibukanya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Corner. Investor Daily.
Today's edition. Get your copy now. Awali hari Anda bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa. Setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiantini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Steve. Saya tanyakan, kalau misalnya sekarang pengguna kartu kredit ini punya kartu tambahan, nah itu termasuk 2 atau 1 tuh hitungannya kalau misalnya berdasarkan aturan baru ini? Oke, kartu tambahan itu termasuk dihitung 1, ya, jadi dari satu penerbit. Karena memang yang bertanggung jawab untuk membayar kartu tambahan kembali lagi ke adalah kartu utama. Jadi income ataupun kemampuan bayarnya itu kita lihat dari pemegang kartu utama. Oke, nah tapi kemudian Pak Steve, saya membayangkan pengawasannya nanti akan seperti apa? Karena mungkin kan peraturan ini belum banyak orang yang mengetahui, dan kemudian mungkin masih banyak orang yang merasa bahwa dia butuh kartu kredit 2 untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah ini kemudian bagaimana nanti untuk mengaturnya? Pertama, untuk kartu 2 boleh-boleh saja. Ya, jadi apabila kita ingin memiliki kartu 2 boleh, tapi cukup 2. Cukup 2. Nah, untuk kontrol ataupun pengaturannya itu nanti setiap penerbit akan diawasi atau disupervisi oleh Bank Indonesia. Jadi itulah kenapa kami mengharapkan pemegang kartu untuk sekarang ini memilih kartunya. Jangan nanti bank yang memilih, karena belum tentu bank yang memilih itu sesuai dengan keinginan. Jadi, tapi kalau memang tidak dilakukan sampai batas waktu nanti, terpaksa bank akan memilih. Kalau misalnya nanti jumlah kartu kreditnya itu dikurangi ya Pak Steve, tidakkah itu akan menurunkan jumlah transaksi perbelanjaan? Itu kan efeknya juga akan ada ke arah sana, Pak? Saya rasa tidak ya, karena sekarang ini kalau kita lihat behavior dari pemegang kartu itu, mereka memiliki banyak kartu karena mungkin suka memakai, ya hari ini pakai kartu 1, mungkin minggu depan pakai kartu yang kedua atau ketiga. Dengan hanya memiliki 2 kartu, tentunya transaksi-transaksi yang tadinya dilakukan di kartu ketiga akan dipindahkan ke kartu pertama atau kartu kedua. Oke, jadi sebetulnya tergantung orangnya masing-masing begitu Pak Steve ya. Pak Steve, selanjutnya ini ada juga rencana untuk melakukan penambahan PIN pada penggunaan kartu kredit. Mungkin Pak Steve bisa jelaskan ini sebenarnya tujuannya seperti apa dan akan seperti apa bentuknya nanti? Ya, ini juga salah satu inisiatif ataupun bentuk pengamanan untuk transaksi. Karena selama ini kalau kita lihat transaksi kartu kredit atau bahkan beberapa kartu debit juga menggunakan mekanisme autentikasi tanda tangan. Nah, dengan berkembangnya teknologi ataupun dengan perubahan infrastruktur ataupun kebiasaan, kami melihat atau Bank Indonesia juga melihat adanya keperluan untuk menambahkan transaksi dengan menggunakan PIN. Nah, dilihat dari sisi konsumen mungkin bisa saja dianggap PIN ini merepotkan, ya kan, karena dengan ada 2 kartu, 3 kartu, ataupun pada saat melakukan transaksi saya harus mengingat PIN saya. Tetapi kita akan buat ini semudah mungkin. Jadi pemegang kartu tidak perlu mengganti kartunya, mereka hanya perlu mengingat PIN-nya. Kalau memang belum ingat ataupun belum mendapatkan PIN, silakan hubungi ke bank yang bersangkutan, nanti akan dikeluarkan PIN yang baru. Nah, kalau yang menggunakan bukan orang yang pemegang kartu tersebut juga tidak jadi masalah begitu ya Pak Steve ya? Karena kan misalnya anaknya atau anggota keluarga gitu kan biasanya lumrah sekali itu terjadi. Ya, sebenarnya kalau sesuai dengan ketentuan atau aturan tidak boleh kita memberikan kartu kita, kartu kredit, kartu debit atau kartu apapun kepada orang lain, bahkan kepada keluarga. Dan apabila memang keluarga ingin menggunakan, lebih baik minta kartu suplemen atau kartu tambahan tersebut. Dan untuk masing-masing kartu ini setiap orang akan menggunakan PIN yang berbeda-beda. Baik, Pak Steve, ini terakhir imbauan Anda untuk para pengguna kartu kredit terkait dengan aturan baru ini akan seperti apa coba Pak? Silakan. Ya, mungkin yang utama
tadi kalau kita bicara mengenai pembatasan kartu, pemilikan kartu, mungkin yang perlu dilakukan adalah mengupdate data, ya, data income, data alamat dan sebagainya, data nomor telepon. Karena dengan mengupdate data tersebut kita sudah bisa mengetahui sebenarnya apa yang bisa kita berikan, pelayanan-pelayanan apa saja yang bisa diberikan. Kedua adalah dalam hal PIN, ya memang masih ada 2-3 bulan ini untuk persiapan, tetapi jangan menunggu sampai besok, gitu ya. Jadi kalau hari ini ada waktu, silakan hubungi bank yang bersangkutan. Minta PIN untuk diisu kembali dan ganti PIN tersebut sesuai dengan keinginan pemegang kartu supaya tidak lagi sulit untuk menghafal. Dan yang tadi mungkin dikatakan jangan diberikan kepada orang lain. Ya, karena PIN itu sangat rahasia. Baik, Pak Steve, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Terima kasih. Selalu. Ya, pemirsa, di Taiwan, bagi ibu yang baru melahirkan terdapat tradisi yang sudah berlangsung ribuan tahun. Tradisi ini disebut Zue Yuezi. Informasinya usai jeda berikut.